Beliau ini sempat lagi tuh kan terduduk terus berdoa, ya Allah, usiaku telah lanjut, tenagaku sudah melemah dan rakyatku tersebar luas. Maka aku memohon kepadamu agar aku dapat mati syahid di jalanmu dan wafat di bumi Rasulmu Madinah. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi ini video pertama kita di tahun baru 2024. Selamat tahun baru buat kalian semua. Dan di malam ini aku akan membawakan satu kisah sejarah Islam tentang seorang sahabat yang mulia bernama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di video aku sebelumnya aku juga sudah pernah bercerita tentang kisah heroik Umar bin Khattab dalam membela Islam. Dan di video kali ini aku akan kembali menceritakan beliau, tapi lebih spesifik tentang kisah kematiannya, Wak, ya. Seperti yang kita semua tahu, Umar bin Khattab adalah seorang sahabat yang sempat menjadi khalifah setelah Rasulullah SAW wafat. Dan di masa kepemimpinannya ini, Wak, Umar ini berhasil membawa umat muslim jauh lebih maju, khususnya di bidang ekspansi wilayah. Tapi ternyata di balik keberhasilannya itu, beliau tetap sangat mendambakan mati syahid di buminya Rasulullah, yaitu Madinah, Wak. Dan keinginannya inilah yang selalu beliau sebut di dalam doanya, hingga pada suatu hari terjadilah sebuah peristiwa yang menjadi jawaban atas doa tersebut. Penasaran dengan kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke, sebelum kita masuk ke kisah tentang wafatnya Umar bin Khattab, pertama-tama aku mau sedikit menjelaskan kembali tentang profilnya Umar bin Khattab. Mungkin diantara kalian ada yang belum tahu nih ya. Jadi, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini lahir pada tahun 13 setelah tahun gajah, yaitu tahun kelahirannya Rasulullah. Nah, karena Umar ini lahir 13 tahun setelah tahun gajah, itu tandanya beliau berusia 13 tahun lebih muda dari Rasulullah SAW ya. Nah, ayahnya Umar bin Khattab namanya tentu Khattab bin Naufal, dan ibunya bernama Hantamah binti Hashim. Mereka berasal dari suku Adi, rumpun dari suku Quraisy yang memang sangat terpandang kali di kalangan bangsa Arab kala itu. Dan jauh sebelum Umar bin Khattab masuk Islam, ini masih di masa jahiliyah ya, Umar bin Khattab dikenal memiliki karakter yang sangat buruk kali. Dimana pada masa itu Umar bin Khattab adalah salah satu orang yang sangat membenci Islam dan juga Rasulullah. Pada saat itu Umar memerangi Islam bersama dengan petinggi Mekah lainnya yang juga bernama Umar. Tahu kalian siapa? Umar bin Hisham. Siapa tuh Nadia? Abu Jahal. Umar sama Abu Jahal tuh bestie dulu, Wak. Dan pada masa itu memang ada dua Umar nih yang terkenal sangat kuat dan sama-sama memerangi Islam. Ini sangat kuat tapi memerangi Islam dua-duanya. Satu Umar bin Khattab, satu lagi itulah Umar bin Hisham alias Abu Jahal. Nah, lalu ketika kaum muslimin ini sudah sangat terdesak karena terus-terusan diserang oleh dua Umar ini, akhirnya pada suatu hari, Wak, Rasulullah SAW pun berdoa, ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah satu dari dua orang yang paling engkau cintai, yaitu Umar bin Hisham, Abu Jahal, atau Umar bin Khattab. Itu doa Rasulullah, Wak. Dan ternyata dari dua Umar tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih cinta pada Umar bin Khattab, sehingga Allah pun memberikan hidayah kepada Umar bin Khattab, di mana pada tahun ke-6 sejak kenabian Rasulullah SAW, Umar bin Khattab akhirnya bersyahadat dan resmi memeluk agama Islam. Kisah bagaimana bisa Umar masuk Islam, tonton video aku yang ini, Wak, ya. Yang ini. Nah, habis video ini aja nggak apa-apa ya. Nah, setelah masuk Islam, Wak, seketika Umar bin Khattab pun berubah menjadi pribadi yang sangat taat pada perintah Allah dan juga Rasulnya. Bahkan Umar juga salah satu yang memberikan masukan kepada Rasulullah untuk mulai berdakwah secara terang-terangan. Oh, dulu bukan main benci kali sama Islam sama Rasulullah. Rasulullah aja mau dibunuh sama Umar waktu itu, Wak. Tapi setelah beliau masuk Islam, Masya Allah, semua orang kafir mau dibunuh sama Umar tuh. Dan dulu juga kan awal-awal kenabian Rasulullah ini berdakwahnya masih secara diam-diam kan, Wak. Umar yang support, ayolah ya Rasulullah, kita secara terang-terangan aja. Kalian wajib nonton lah kisah Umar masuk Islam, Wak. Dan seiring berjalannya waktu, Wak, sepak terjang Umar bin Khattab dalam membela Islam pun sudah tidak perlu diragukan lagi. Hal ini termuat dalam banyak hadis Rasulullah loh, Wak, yang menyebutkan tentang keutamaan Umar bin Khattab. Ini aku sebutin aja lah beberapa, Wak, ya. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari hadis Bukhari dan juga Imam Muslim, Rasulullah SAW pernah berkata, dengar nih, Wak, di antara umat-umat sebelum kalian dulu ada orang-orang yang diberikan ilham, yaitu Allah menentukan hukum dari lisan mereka, padahal mereka bukan nabi-nabi. Dan kalau orang itu ada di umatku, maka dia adalah Umar.
Masya Allah. Jadi maksudnya Wak, saking luar biasanya Umar bin Khattabnya, sampai-sampai ucapan beliau saja bisa jadi hukum loh Wak. Bahkan ada juga loh beberapa ayat Al-Quran yang turun karena perkataan Umar. Merinding aku kalau udah bahas kayak gini nih, Masya Allah. Dan hadis tadi pun juga sejalan dengan sabdanya Rasulullah dalam hadis riwayat Tirmizi Wak, yang berbunyi, sesungguhnya Allah telah menjadikan kebenaran pada lisan dan hatinya Umar bin Khattab. Masya Allah, kebayang gak kalian Wak? Begitu mulianya Umar bin Khattab ini, sampai-sampai apapun yang beliau ucapkan dan apapun yang beliau niatkan dalam hati, semuanya adalah kebenaran. Itulah kenapa Wak, beliau ini memang sangat-sangat layak sekali untuk dijadikan teladan dan juga pemimpin bagi kita semua setelah Rasulullah SAW. Membahas tentang Umar bin Khattab sebagai seorang pemimpin nih Wak, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi disebutkan juga bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, aku tidak tahu berapa lama lagi aku hidup di antara kalian. Jika aku meninggal tiba-tiba, maka jadikanlah dua orang ini, sambil menunjuk siapa Wak? Abu Bakar dan Umar bin Khattab sebagai tauladan setelahku. Itu kata Rasulullah Wak. Dan ternyata apa yang disampaikan Rasulullah dalam hadis tersebut memang betul-betul terjadi. Seperti yang kita tahu Wak, setelah Rasulullah SAW wafat, sahabat pertama yang diangkat menjadi khalifah siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lalu setelah kurang lebih 2 tahun masa kepemimpinannya Abu Bakar dan beliau jatuh sakit, sahabat yang dipilih untuk menggantikan Abu Bakar radhiyallahu anhu menjadi khalifah adalah Umar bin Khattab. Masya Allah, ini Umar bin Khattab betul-betul salah satu idolaku kali Wak. Bahkan insya Allah panjang umur, anak aku sehat-sehat, aku pengen ngasih namanya Umar. Aku sama suami aku, Umar bin Khattab, Masya Allah. Sehat-sehat ya nak. Pada masa kepemimpinannya Umar bin Khattab menjadi khalifah dimulai pada tahun 633 Masehi hingga tahun 644 Masehi. Masa kepemimpinannya ini berlangsung selama berarti 10 tahun ya. Dan 10 tahun. Tadi aku bilang 633 apa 634 ya? 634. Pokoknya dia mulai 634 sampai 644 ya, 10 tahun. Maaf ya kalau salah. Kamu di sini diam. Dan selama berada di bawah kepemimpinannya Umar Wak, banyak sekali yang bilang kalau masa itu adalah masa-masa emas bagi kemajuan Islam. Kenapa begitu? Karena di masa tersebut ada banyak prestasi yang berhasil ditorehkan oleh Umar bin Khattab Wak. Salah satunya adalah bidang ekspansi. Ya, di mana pada saat dipimpin oleh Umar bin Khattab, pasukan muslimin ini berhasil melakukan ekspansi ke berbagai belahan dunia. Bahkan mereka ini juga berhasil menaklukkan seluruh jazirah Arab, Persia, Mesir, Irak, dan lain-lain. Berkat ekspansinya tersebut orang-orang di seluruh dunia yang memeluk agama Islam berarti makin banyak lagi lah ya kan. Yang itu berarti rakyatnya Umar yang harus beliau pimpin juga makin banyak lagi. Nah tapi semakin luasnya jangkauan wilayah ekspansi beliau, ternyata hal itu juga menjadi keresahan bagi Umar bin Khattab Dimana pada saat itu ketika Umar baru saja pulang dari ibadah haji, beliau ini sempat lagi terduduk terus berdoa, ya Allah, usiaku telah lanjut, tenagaku sudah melemah dan rakyatku tersebar luas, maka aku memohon kepadamu agar aku dapat mati syahid di jalanmu dan wafat di bumi Rasulmu Madinah. Itu doanya Umar bin Khattab pertama kali yang terucap. Dan dari sinilah kisah tentang hari-hari terakhirnya Umar bin Khattab pun dimulai. Nah, penasaran bagaimana kisah menjelang wafatnya beliau? Simak baik-baik Nah jadi doa Umar bin Khattab sebagaimana yang aku sebutkan tadi, konon katanya itu adalah doa yang memang sangat sering beliau panjatkan di masa-masa terakhir hidupnya. Terlebih pada kalimat terakhir kan berbunyi, maka aku memohon kepadamu agar aku dapat mati syahid di jalanmu dan wafat di bumi Rasulmu Madinah. Dan tidak berselang lama kemudian doa tersebut ternyata didengarlah sama anaknya Umar radhiyallahu anhu yang bernama Hafsah. Saking seringnya bapaknya berdoa kayak gitu kan, anaknya dengar. Lalu dengan keheranan Hafsah pun bertanya, wahai ayahku Umar, bagaimana Allah dapat menyatukan dua keinginanmu itu? Engkau ingin mati syahid, tapi kau juga ingin mati di kota Rasul. Bagaimana caranya? Nah alasan kenapa? Naik bawah dulu nak. Alah buntak-buntak mau dibuntak juga. Alah buntak-buntak. Harang maaf ya.
Loh kenapa tiba-tiba Hafsah bertanya kayak gitu Nadia? Nah alasan Hafsah bertanya demikian adalah karena pada masa itu Madinah ini sudah menjadi ibu kota Islam yang betul sangat-sangat kuat Udah nggak kayak selemah dulu, ini udah kuat kali nih dibangun sama Rasulullah, Abu Bakar sama Umar kan. Dan ekspansi yang dilakukan oleh Umar bin Khattab membuat wilayah-wilayah yang dikuasai umat muslim pun makin banyak dan luas lagi. Dengan begitu rasa-rasanya sulit kali nih kalau ada orang non muslim yang mau masuk ke wilayah mereka, khususnya ke wilayah Madinah. Apalagi jika tujuannya untuk memerangi Islam. Mana berani mereka memerangi Islam? Pasukan muslim udah makin besar makin kuat, kok sekarang pusatnya di Madinah. Apa mungkin nanti ayahku bisa mati syahid di Madinah? Orang udah kuat kali gitu kan, ibarat gitu lah Nah menanggapi pertanyaan yang disampaikan oleh anaknya tadi dengan tenang Umar bin Khattab pun menjawab, Allah akan datangkan dan akan kabulkan itu bila Allah mau, kata Umar Dah tuh, singkat cerita, Umar pun masih terus menjalankan aktivitasnya seperti biasa Sampailah pada suatu hari tiba-tiba Umar melihat istrinya yang bernama Ummu Kalsum, which is cucunya Rasulullah, tiba-tiba menangis sesenggukan. Umar nanyalah, wahai istriku, mengapa engkau menangis? Ummu Kulsum pun langsung menjawab, wahai Amirul Mukminin, orang Yahudi itu mengatakan bahwa engkau berada di salah satu pintu neraka jahanam. Nah orang Yahudi yang dimaksud di sini adalah seorang pendeta bernama Ka'ab bin Ahbar. Mendengar ucapan sang istri, seketika Umar juga ikutan kaget. Di pintu neraka jahanam? Dengan segera Umar bin Khattab pun langsunglah meminta seseorang untuk memanggil sang pendeta Ka'ab. Nah setelah Ka'ab telah sampai di hadapannya, Umar bin Khattab pun langsunglah nanyain ucapan Ka'ab kepada Ummu Kulsum tadi kan wahai Ka'ab, tadi saya mendengarkan ini kata Umar bin Khattab. Ka'ab menjawab, wahai Amirul Mukminin, janganlah kau cepat-cepat menyudutkanku. Demi zat yang menguasai diriku, bulan Zulhijjah ini tidak akan berlalu sebelum engkau masuk surga. Nah dengar ucapan Ka'ab, Umar jadi semakin bingung. Tadi kau bilang aku ada di pintu neraka, lalu sekarang kau bilang aku ada di surga, bagaimana maksudnya? Kata Umar kan. Ka'ab bilang lagi, demi zat yang sudah menguasai diriku, aku benar-benar menjumpaimu di dalam kitab Allah bahwa engkau berada pada salah satu pintu neraka jahanam. Tapi engkau di sana tidak lain adalah untuk mencegah manusia supaya tidak terjerumus di dalamnya. Oh alah. Jadi ternyata itu maksud dari ucapannya Ka'ab Bukan Umar bin Khattab masuk neraka jahanam, tapi beliau malah menjaga pintu neraka itu supaya tidak ada orang-orang muslim yang masuk ke sana. Dan setelah Umar mengetahui maksud dari ucapan itu, Umar bin Khattab pun membolehkan Ka'ab pulang. Tapi beberapa hari kemudian Ka'ab ini tiba-tiba datang lagi menemui Umar. Dia bilang, wahai Amirul Mukminin, aku mengetahui bahwa engkau akan menjadi jenazah pada 3 hari yang akan datang. Kata Ka'ab. Umar jawab, dari manakah engkau mengetahuinya? Dari kitab Allah, Taurat. Kata Ka'ab, kau menemukan Umar di dalam Taurat? Ka'ab jawab, tentu saja tidak. Tapi aku menjumpai seseorang dengan sifat dan ciri fisik yang sama sepertimu, wahai Umar. Dan dari situlah aku tahu kalau ajalmu akan segera tiba. Dan di momen setelah Ka'ab mengatakan hal tersebut, sebenarnya kondisi fisik Umar bin Khattab ini dalam keadaan baik-baik aja, sehat walafiat. Tapi anehnya keesokan harinya, kan hari pertama Ka'ab bilang nih, keesokan harinya Ka'ab datang lagi menemui Umar dan juga berkata hal yang sama. Wahai Umar, 1 hari telah berlalu dan kini tinggal 2 hari lagi. Besoknya datang lagi Ka'ab dan berkata hal yang sama. Wahai Umar, 2 hari sudah berlalu dan tinggal 1 hari 1 malam lagi. Dan lalu besoknya di hari ketiga, tanpa diduga-duga sebuah peristiwa yang tiba-tiba pun menimpa Umar. Sebuah peristiwa yang ternyata akan membawa beliau menemui ajalnya. Nah, peristiwa wafatnya Umar nih detik-detiknya nih. Nah sebelum aku lanjut bercerita tentang peristiwa tidak terduga yang menimpa Umar bin Khattab, terlebih dahulu aku mau mengajak kalian untuk sedikit mundur dulu nih ke belakang sebelum ketemu sama Ka'ab. Kalian masih ingat kan tadi kalau Umar bin Khattab selalu berdoa apa? Bahwa beliau ingin mati syahid dan juga matinya di Madinah, kan? Ternyata memang betul Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya. Jadi ceritanya ini mundur nih Jadi ceritanya pada masa itu adalah ini seorang gubernur yang bernama Mughirah ditunjuk sama Umar untuk memimpin suatu wilayah di Irak. Lalu tiba-tiba gubernur ini Mughirah ini mengirim surat kepada Umar bin Khattab yang isinya kurang lebih kayak gini. Wahai Amirul Mukminin, aku memiliki seorang budak bernama Abu Lukluk. Ingat, bernama Abu Lukluk. Dia sangat mahir dalam membuat senjata pedang,
perisai, dan dia juga bisa membuat alat yang dapat mengalirkan air. Orang ini pintar sekali, wahai Amirul Mukminin. Tolonglah izinkan dia untuk masuk ke Madinah. Umar mendapatkan surat itu dan informasi tersebut. Tapi terlepas dari kepandaian dan juga keahlian yang Abu Lukluk ini punya, ternyata Umar mengetahui Abu Lukluk ini bukanlah orang yang memeluk agama Islam. Dan pada masa itu Umar bin Khattab ini memiliki aturan yang sangat-sangat ketat, yaitu orang-orang non-Islam dilarang masuk ke dalam Madinah. Nah, karena itulah dengan tegas Umar pun menolak permintaan Mughirah di dalam surat itu. Ditolak, nggak bisa, dia bukan Islam gitu kan. Nah, tapi ternyata penolakan Umar bin Khattab itu tidak membuat Mughirah menyerah. Dia masih terus mendesak Umar untuk memperbolehkan budaknya Abu Lukluk ini masuk ke dalam Madinah. Aku nggak menemukan informasi tentang kenapa Mughirah ini kekali betul-betul pengen Abu Lukluk masuk Madinah, tapi yang jelas memang inilah yang terjadi. Abu Lukluk neken terus Umar supaya budaknya yang namanya Abu Lukluk ini bisa masuk. Dan akhirnya setelah didesak berkali-kali, Umar bin Khattab pun kemudian mengizinkan Abu Lukluk ini datang ke Madinah. Ya, dah tuh singkat cerita Abu Lukluk pun sampailah ke Madinah. Dan tidak berselang lama kemudian Abu Lukluk ini tiba-tiba datang nih menemui Umar bin Khattab untuk mengadukan perbuatan Mughirah sang majikan kepada dia. Ngadu dia, dengan kesal dia bilang, wahai Amirul Mukminin, selama ini Mughirah telah menyiksa saya. Setiap hari dari hasil kerja saya, dia selalu minta pajak sama saya sebesar 100 dirham. Ya Umar. Nah, dengar hal tersebut Umar bin Khattab bijaksana, beliau bertanya kembali tentang berapa jumlah penghasilanmu setiap harinya, wahai Abu Lukluk. Nah, di sanalah diketahui ternyata dalam sehari Abu Lukluk ini bisa mendapatkan ribuan dirham. Tentu itu jumlah yang jauh lebih besar daripada pajak yang memang diminta sama Mughirah sang majikan. Akhirnya Umar bin Khattab mengatakan, dibandingkan penghasilanmu, pajakmu 100 dirham itu tidak terlalu besar. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baiklah pada majikanmu, kata Umar. Nah, dengar jawaban Umar bin Khattab kayak gitu tanpa diduga-duga, ternyata Abu Lukluk jadi sakit hati kali, Dia marah sama Umar bin Khattab karena dia merasa Umar ini yang memang terkenal bijak tidak mau membelanya. Sakit hati kali dia dengar ucapan kayak gitu, seolah-olah nggak di backup gitulah sama pemimpinnya. Padahal kan emang kayak gitu, orang kok dapat duitnya besar kok, dan dia pun masih jadi budak gitu loh, Pada masa itu kan budak ini memang dipajak-pajaki. Nah, sampailah pada suatu hari ketika Abu Lukluk ini berpapasan dengan Umar bin Khattab. Di situ Umar nanya, wahai Abu Lukluk, bukankah engkau pernah berkata bahwa engkau akan membuat alat penggilingan yang memang bisa digerakkan oleh angin? Kan itu kan yang dibilang sama Mughirah untuk mempromosikan dia bisa membuat teknologi untuk bisa mengalirkan air. Nah, inilah yang dimaksud sama Umar bin Khattab. Ditagih sama Umar. Mendengar pertanyaan Umar, kalian tahu, tanpa diduga-duga dengan sinisnya Abu Lukluk ini menjawab, sesungguhnya aku sudah menyiapkan sesuatu untukmu, wahai Umar. Aku sudah menyiapkan sesuatu yang tidak akan pernah dilupakan oleh seluruh umat muslim. Dengar itu Umar terdiam, Dah pergi langsung Lukluk nih. Nah, kala itu Umar bin Khattab datang bersama seorang sahabat nih, waktu jalan berdua tuh kan. Waktu Lukluk pergi, Umar bin Khattab langsung menatap sang sahabat ini dan beliau bertanya, apakah Abu Lukluk tadi sedang mengancamku, wahai sahabatku? Umar aja nggak kayak, anak ini ngancam aku nih. Dan sesuai dengan dugaan Umar, ternyata pada saat itu Abu Lukluk memang sedang menyiapkan sesuatu untuknya. Karena rupanya di saat yang bersamaan Abu Lukluk sedang membuat sebuah pisau yang sangat kuat, sangat tajam, dan juga sangat tebal. Dia sempat memperlihatkan pisau buatannya itu ke seseorang dan berkata, bagaimana pendapatmu tentang pisau ini? Orang ditanyain langsung jawab apa? Tidaklah engkau menebasnya kepada seseorang kecuali dia pasti akan tewas. Udah mantap kali nih, yang kena ini pasti bakal mati, kata si orang ditanya nih kan. Dan setelah memastikan bahwa pisaunya sudah siap, sayangku bentarlah dulu, kakak lagi Nah, setelah memastikan pisaunya ini sudah siap, Abu Lukluk pun bersiap untuk melaksanakan rencana selanjutnya. Dan inilah dia peristiwa tragis yang aku sebutkan di awal tadi, yang hari kejadiannya sudah lebih dulu diprediksikan oleh seorang pendeta Yahudi bernama Ka'ab. Ya, masuk.
Jadi ceritanya hari itu waktu subuh sudah tiba. Seperti biasa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datanglah ke masjid untuk menjadi imam sholat. Sebagaimana memang selalu beliau lakukan, hari itu beliau juga maju ke barisan paling depan saf dan berkata, luruskan barisan kalian. Maksudnya di sini apa? Rapatkan barisan safnya. Dah, barulah setelah saf itu rapat, Umar bin Khattab pun langsung memulai sholat berjamaah. Nah, ketika Umar bin Khattab akan mulai sholat, tanpa beliau ketahui ternyata pada saat yang bersamaan Abu Lukluk ini juga datang ke masjid. Datang bukan buat sholat, datang buat ngendap-ngendap gitu, ngedekatin Umar di barisan depan. Lalu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengucapkan takbiratul ihram, tepat disitulah Abu Lukluk melakukan aksi jahatnya, dimana dengan kejam tiba-tiba Abu Lukluk ini mengeluarkan pisau yang sudah dia buat dan kemudian langsung ditikamnya tubuh Umar radhiyallahu anhu berkali-kali dari belakang, berkali-kali, tas. Nah pada saat itu belum ada nih yang tahu tentang peristiwa penusukan itu. Orang jemaah lagi sholat tapi ada nih jemaah yang notice kalau suara Umar bin Khattab sudah tidak lagi terdengar. Hanya segelintir aja jemaah yang akhirnya mendengar Umar bin Khattab berkata dengan suara lirih, aku sudah ditikam oleh anjingnya Majusi. Kata Umar kayak itu. Gak lama kemudian barulah brak, ambruk tubuh Umar di situ. Nah kala itu hanya seorang sahabat nih yang melihat Umar bin Khattab ambruk. Langsunglah sahabat ini mendekati Umar kan dan di momen itu dengan sisa-sisa tenaga yang ada, seketika Umar langsung menggenggam tangan sahabat yang datang tadi dan berkata, lanjutlah sholat, jadilah imam. Nah tidak lama kemudian setelah mengatakan hal itu, Umar pingsan di sebelah tempat dia sholat tadi. Dan di saat yang bersamaan Abu Lukluk udah siap-siap mau kabur nih Tapi gegera beberapa jamaah yang pada saat itu berdiri tidak jauh dari Umar melihat bahwa Abu Lukluk ini sudah menusuk Umar. Seketika Abu Lukluk pun jadi panik, bukan main kan Dengan brutal di situ langsung ditusuknya sebanyak-banyak mungkin orang yang datang ke sana yang mau nyerbu dia. Jadi nggak cuma Umar bin Khattab ditusuk, orang-orang yang dekatin dia ditusuk-tusuk balik. Totalnya 13 orang yang ikut tertusuk pisaunya Abu Lukluk nih. Dan bahkan yang 3 diantaranya langsung meninggal di tempat. Umar bin Khattab meninggal dan dia nggak baru pingsan. Astagfirullahalazim. Nah terus nggak lama kemudian ada lagi nih seorang sahabat yang juga menyadari peristiwa penusukan itu. Dia pun langsunglah melemparkan jubahnya ke arah Abu Lukluk. Tujuannya supaya Abu Lukluk nih nggak bisa lihat dan dia bisa dengan segera menangkap Abu Lukluk gitu kan. Dan waktu dilempar jubah itu tepat disitulah Abu Lukluk pun merasa bahwa aku udah terdesak nih, aku bakal dihabisi sama para sahabat yang nggak terima atas perbuatan aku nih. Akhirnya tanpa pikir panjang dia pun si Abu Lukluk nih langsung ngambil pisau dia lagi, terus ditusukkannya ke lehernya sendiri. Bunuh diri, dia langsung mati dari situ. Nah tuh Umar bin Khattab ditikam waktu memimpin sholat jemaah subuh. Sholat subuh berjamaah maksudku. Nah singkat cerita setelah kejadian itu para sahabat pun langsung membawa Umar bin Khattab pulang ke rumahnya. Pada saat itu posisinya Umar bin Khattab masih pingsan. Dan ketika diperiksa ternyata luka tusukan di tubuhnya Umar bin Khattab sangat-sangat parah dimana Umar ditusuk berkali-kali dari arah belakang sisi kanan dari perutnya. Dan saking kuatnya tusukan itu sampai-sampai tubuhnya Umar ini bolong, tembus dari belakang ke depan, bolong. Allahu Akbar. Melihat kondisi Umar yang terluka parah dan masih pingsan, para sahabat pun jadi kebingungan, panik. Mereka nggak tahu nih gimana cara menyadarkan Umar. Sampailah akhirnya salah satu dari mereka berkata, kalian tidak akan bisa menyadarkan Umar kecuali dengan mengajaknya sholat. Masya Allah, merinding aku. Dan gak lama kemudian orang-orang pun langsunglah tuh berseru di dekat tubuhnya Umar kan. Mereka bilang, sholatlah wahai Amirul Mukminin, sholatlah wahai Amirul Mukminin, sholatlah wahai Amirul Mukminin. Mendengar seruan itu kalian tahu apa yang terjadi? Benar, secara mengejutkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tiba-tiba membuka matanya sambil berkata, "Salat qadah." Langsung sadar Umar langsung mengalihkan pandangannya ke arah para sahabat sambil bilang, apakah orang-orang tadi sudah melaksanakan sholat subuh? Sudah wahai Amirul Mukminin. Baik, tidak ada hak yang bisa diberikan kepada seorang muslim yang meninggalkan sholat, kata Umar. Udah tuh gak lama kemudian dengan kondisi perut yang masih mengeluarkan banyak darah itu Umar bin Khattab segera bergegas untuk melaksanakan sholat subuhnya yang tadi terlewat. Lanjutin sholat, bayangkan sama kalian, Masya Allah. Nah, singkat cerita setelah melaksanakan sholatnya itu Umar bin Khattab pun sempat bertanya ke para sahabat tentang siapa orang yang sudah menusukku tadi. Dan ketika sahabat menjawab bahwa orang yang menusuknya adalah Abu Lukluk, budaknya Mughirah, tiba-tiba kalian tahu dengan penuh perasaan lega Umar bin Khattab bilang, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang
menjadikan kematianku di tangan seorang laki-laki yang memang tidak pernah bersujud kepadanya. Sedangkan aku tahu orang-orang Arab tidak mungkin membunuhku. Ya Allah, merinding. Lega Wak, Umar lega setelah dia tahu yang bunuh dia tuh orang kafir. Nah, kayak gitulah. Senang Umar Wak, senang. Karena hal itu seolah menjadi pertanda bahwa doanya selama ini memang dikabulkan sama Allah. Masih ingat kalian tadi apa isi doanya Umar Wak? Umar berdoa dia ingin mati syahid di buminya Rasul, yaitu Madinah. Mati syahid lagi sholat di tikam di Madinah lagi. Tempat orang muslim kuat berada di sana kan. Nah, yang masuk ini ada satu pengkhianat nih. Nah, setelah menyadari bahwa ajalnya sudah semakin dekat, Umar bin Khattab pun menitip pesan pada sang anak yang bernama Abdullah. Di situ beliau bilang, pada saat aku meninggal nanti, kuburkanlah aku dan mintalah pada Aisyah radhiyallahu anha, istri sang Rasulullah, agar dia mengizinkanku dimakamkan bersama dengan dua sahabatku, yaitu Rasulullah dan Abu Bakar. FYI memang nih buat kalian yang belum tahu mungkin ya, makamnya Rasulullah dan Abu Bakar memang bersebelahan kala itu Wak. Dan pada zaman dulu lokasi kedua makam ini ada di kamarnya Aisyah. Abu Bakar siapa Wak? Abu Bakar adalah sahabat Rasul dan juga ayahnya Aisyah. Jadi di dalam kamarnya Aisyah ada dua makam, yaitu makam suaminya dan juga makam ayahnya ya. Nah dah tuh akhirnya Abdullah sang anak ini pun segeralah langsung mendatangi Aisyah untuk menyampaikan pesan sang ayah. Dan setelah mendengar pesan dari Umar bin Khattab melalui Abdullah, di situ sebenarnya Aisyah menangis Wak. Dia bilang, sesungguhnya aku berharap itu akan menjadi tempatku. Aisyah ini sebenarnya pengen dia dimakamkan di samping Abu Bakar dan juga Rasulullah Wak. Tapi baiklah, aku akan izinkan tempat itu menjadi makamnya Umar bin Khattab, kata Aisyah. Nah setelah mendengarkan jawaban dari Aisyah, Abdullah pun segera pulang lagi ke rumah untuk menyampaikan hal itu kepada sang ayah. Dan setelah Umar bin Khattab tahu kalau Aisyah mengizinkannya, di situ dengan sangat tulus hati Umar berkata, segala puji bagi Allah yang sudah menerima doa ini. Tapi anakku, pada saat nanti aku sudah menjadi jenazah, sebelum aku dibawa masuk ke dalam rumahnya Aisyah, tetaplah minta izin padanya terlebih dahulu. Jika dia tetap mengizinkan, maka kuburkanlah aku di sana bersama para sahabatku Abu Bakar dan Rasulullah. Tapi jika dia berubah pikiran, maka kuburkanlah aku di pemakaman kaum muslimin umumnya. Itu kata Umar Wak, ya Allah. Dah tuh singkat cerita, pada saat itu Umar pun langsung melaksanakan tugasnya yang terakhir, yaitu menetapkan khalifah yang akan menjadi penggantinya. Dan setelah melalui diskusi dengan para sahabat, akhirnya ditetapkanlah bahwa khalifah yang akan menggantikan Umar siapa Wak? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah setelah khalifah yang baru sudah disepakati, barulah Wak di situ Umar bin Khattab menghembuskan nafas terakhirnya. Masya Allah, merinding aku. Aduh mau nangis aku. Cerita Umar bin Khattab wafat aja macam kayak gini kan Wak, sedih ya kita. Sampai sekarang mohon maaf kali ini buat kalian yang udah nge-request Kak bahas tentang wafatnya Rasulullah SAW. Aku nggak sanggup Wak, nanti aja lah ya. Nggak sanggup, nggak bisa aku. Kalian tontonlah dulu di tempat-tempat lain, nanti tiba masanya insyaallah aku akan ceritakan soal itu. Dan balik lagi nih, pada saat kematiannya Umar bin Khattab, para sahabat semua bersaksi bahwa kematian Umar berlangsung dengan sangat mudah dan juga sesuai dengan keinginannya. Beliau pun akhirnya dimakamkan di samping makam Rasulullah dan juga Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sesuai doa yang memang selalu dipanjatkan oleh Umar semasa hidupnya, pada saat itu beliau meninggal dalam keadaan syahid. Masya Allah. Oke Wak, jadi itu tadi kisah tentang wafatnya Umar bin Khattab. Rasa-rasanya kisah tentang beliau ini gak akan pernah habis untuk diceritakan Wak ya. Selalu ada aja cerita-cerita menarik dan juga kisah-kisah teladan yang memang bisa kita ambil dari beliau. Dan terkhusus dari kisah tentang wafatnya beliau ini, jujur aku nih ngerasa ini adalah sebuah pengingat yang sangat besar buat kita semua Wak. Karena kebayang gak kalian, sekelas Umar bin Khattab yang merupakan sahabat dekat Rasulullah SAW aja, ternyata di sepanjang hidupnya tetap selalu berdoa semoga beliau mendapatkan mati syahid. Bahkan ada juga loh sebuah riwayat yang menyebutkan kalau beliau ini takut kali dengan azab-azab Allah. Sampai-sampai riwayat tiap terdengar ayat suci Al-Quran yang membahas tentang azab, tahu kalian Umar bin Khattab ngapain? Pingsan saking takutnya. Atau gimana dengan kita Wak? Semoga ya Allah kita termasuk dalam hamba-hamba Allah yang tidak pernah lepas dari berdoa Wak ya. Dan semoganya nanti kita bisa mendapatkan akhir hidup yang sangat indah dan kelak juga dapat bertetangga di surga dengan Rasulullah dan para sahabat. Amin ya rabbal alamin. Kita ini kan
Iya tahu kita ini kan banyak dosa kali kan Wak, tapi kan kita nggak apa-apa minta doa kayak setinggi itu. Doa jangan dikit-dikit Wak, mintanya besok apa? Ya Allah, tempatkanlah hamba di surga Rasulullah, izinkanlah hamba bertemu para sahabat dan juga Rasulullah. Wah, ya, nggak minta doa langsung, jangan setengah-setengah, nanti setengah yang dikabulkan Allah. Ya kita banyak dosa juga nggak apa-apa kok Wak, minta kayak gitu, semoga dikabulkan sama Allah, amin ya rabbal alamin. Oke, wah jadi ya sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.